Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK selama sekitar 1 jam. Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Ahok yang tiba di kantor KPK sekitar pukul 11.14 waktu Indonesia Barat ini menjelaskan pemeriksaan terhadapnya cepat rampung karena hanya mengonfirmasi keterangan-keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya. Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan liquefied natural gas LNG di PT Pertamina tahun-tahun 2011 sampai tahun 2021. Kan kita sudah pernah diperiksa. Makanya tadi lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata sudah enggak perlu. Sudah ada semua. Tinggal mengonfirmasi saja. Kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 9/1. Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) ini enggan menyampaikan lebih dalam materi pemeriksaannya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Saya sudah lupa. Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut. Itu saja sih, ucap Ahok. Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah, ini pas ketemunya ini di Januari tahun 2020. Itu saja sih, tandasnya. Belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Ahok. Pada hari ini, KPK juga memanggil 7 saksi lainnya. Mereka atas nama Sekretaris Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 Sulistia, Direktur Pengolahan Pertamina periode tanggal 12 April tahun 2012 November tahun 2014 Krisna Damayanto, Manajer Korporat Strategik PT Pertamina Power Persero Ella Susilawati, dan Business Development Manager PT Pertamina tanggal 14 November tahun 2013 sampai 13 Desember tahun 2015 Edwin Irwanto Wijaya. Kemudian VP Treasury PT Pertamina periode Agustus tahun 2022 Dodi Setiawan, Senior Vice President SVP, Gas PT Pertamina, Persero, tahun 2011 Juni tahun 2012 Nanang Untung, dan VP Financing PT Pertamina periode tahun 2011 sampai tahun 2013 Hudi Dewanto. Lembaga anti rasuah mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina tahun-tahun 2011 sampai tahun 2021 dengan menetapkan 2 orang penyelenggara negara sebagai tersangka. Para tersangka dimaksud ialah Direktur Gas PT Pertamina periode tahun 2012 sampai tahun 2014 Hari Karyuliarto dan Senior Vice President SVP, Gas dan Power PT Pertamina tahun-tahun 2013 sampai tahun 2014 Yeni Andayani. Mereka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara. Sebelum ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta menghukum Direktur Utama PT Pertamina periode tahun 2009 sampai tahun 2014 Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Karen dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi terkait pengadaan LIN tahun-tahun 2011 sampai tahun 2021. Vonis tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada PN Jakarta Pusat nomor 12 Pit, Sus TPK-2024-PN.JKT. Pes. Perkara nomor 41-Pit.Sus TPK 2024 PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Sumpeno dengan anggota bermargareta Yuli Bartin Setianingsih dan Gatut Sulistyo. Panitera pengganti Haifa. Putusan dibacakan pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Majelis Hakim memutuskan sejumlah barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum KPK untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Hari Karyuliarto dan Yeni Andayani.